Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Sri Purwaningsih, Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 24001-039230970-986. Saya mengikuti PPG bagi guru tertentu piloting tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan materi tentang sistem reproduksi manusia pada jenjang kelas 9 dengan jumlah peserta didik 32. Mohon izin Bapak Ibu, pembimbing maupun penguji sekiranya dapat memberikan saran maupun masukan yang membangun untuk video saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, dan selamat pagi. Silakan Bapak Kasih memberi salam. Berdiri. Memberi salam. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan lagi? Ada yang tidur begadang kemarin malam? Ya. Tidurnya cukup ya Krisna? Cukup? Ya, baik. Ada yang tidak hadir anak-anak? Jadi Ibu akan melakukan pengecekan, kita absen terlebih dahulu. Cika Nadia Febiola, Eginda, Farel dan Suara, Dede Aditya, Dias, Gusti Ayu Morin, Gusti Ayu Widiantari, Paramadika. Jadi pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini ya, agar tidak lesu-lesu juga wajahnya ini. Nah, masih pagi harus semangat, jangan ada yang mengantuk. Kan sudah sarapan kan? Sudah sarapan yang bergizi? Harus yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking ini bertujuan untuk memfokuskan kalian belajar ya, agar motivasi belajar kalian semakin meningkat. Jadi tidak ada yang Ibu lihat lemas, tidak aktif dalam pembelajaran. Untuk baris pertama, ikuti petunjuk Ibu. Ya, kata-kata Ibu. Ikuti petunjuk Ibu. Perhatikan, clue-nya adalah ikuti petunjuk Ibu. Sebutkan warna yang kalian lihat. Kuning, merah, ungu, hitam. Iya, bagus, fokus semuanya. Minggu lalu sudah Ibu tetapkan kalian melakukan asesmen diagnostik adalah asesmen awal ya. Jadi ada data bahwa dalam tanda kutip tren yang tidak patut untuk ditiru, tren yang menyimpang yang ada di lingkungan masyarakat, dan tentunya ada problematikanya di kalangan remaja. Usia kalian ini adalah masuk ke dalam kategori remaja ya. Jadi menurut data Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak 57% laki-laki di Indonesia yang berkisar antara umur 15 sampai 19 tahun. Kalian umur berapa anak? 14. Iya, 14. Ada yang mau menuju ke 15? Ada ya, atau sudah ada yang berusia 15 tahun. Nah, inilah masa-masa yang sangat labil, rentan untuk terjerat yang namanya seks pranikah. Apa pentingnya kita mempelajari organ reproduksi manusia terkait dengan masalah tersebut? Atau
atau tren dalam tanda kutip tren yang menyimpang. Mengapa pentingnya kita mempelajari organ reproduksi tersebut? Ya, silakan Mami catat. Agar terhindar dari bahayanya penyakit yang mematikan, contohnya seperti HIV. Iya, benar, bagus Mami catur. HIV adalah penyakit, pernah mendengar anak-anak? Iya, HIV itu virusnya. Nama penyakit yang menyebabkan virus HIV adalah AIDS. Nah, jadi jangan terbalik. Penyakitnya AIDS disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu salah satunya, kita harus penting mengetahui kesehatan reproduksi kita. Benar yang dikatakan Mani. Ya, kita agar terhindar dari penyakit menular seksual. Di samping itu, bahaya yang ditimbulkan dengan seks pranikah itu apa? Adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Pada usia pendidikan, pada usia belajar, Ibu tanamkan ke kalian untuk menjaga diri kalian agar tidak mengalami kehamilan pada usia pelajar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kemudian apa tantangan kalian saat-saat remaja ini? Pasti punya pacar kan? Pasti ada yang sudah punya pacar ini. Ayo, apa tantangannya pada kalangan remaja untuk mengatasi permasalahan ini? Contohnya seperti pacaran dengan konteks hubungan dewasa. Menghindari, ya, walaupun punya pacar ya, oke punya pacar, tidak, ya, walaupun udah nanti punya pacar harus pacaran ya sehat, ya, dalam konteks dewasa. Biasanya konteks dewasa itu bagaimana? Berpegangan tangan? Ya. Berpelukan? Ya, iya benar Zaki. Jadi jangan sampai lebih. Berpegangan tangan di muka umum itu juga masih dalam kategori tidak sehat. Jadi berpacaran yang sehat. Dari asesmen diagnostik ini kita sudah mendapatkan kelompok ya, masing-masing kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ibu sudah kelompokkan sesuai dengan kebutuhan kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di asesmen diagnostik minggu lalu. Coba perhatikan gambar berikut. Hindari seks pranikah. Ada gambar apa saja, Josi? Sudah penyakit HIV dan Ya. Dan ada apa itu? Jaringan apa yang dilingkari merah berarti ada masalah penyakit yang ditimbulkan. Iya benar Ayu, itu kanker. Jadi yang dilingkari merah itu adalah jaringan yang seharusnya dia ada di dalam atau di dinding rahim pada perempuan, tapi dia tumbuh di luar rongga rahim. Sehingga jaringan tersebutlah yang disebut kanker atau bisa juga endometriosis pada perempuan. Ya, kemudian yang di atas adalah virus HIV. Benar, harus dikatakan. Dengan adanya tadi, kalian sudah mengetahui tren, ya, kalian mengangkat masalah sendiri bahwa kesehatan reproduksi penting kita jaga berdasarkan capaian pembelajaran ya yang akan kita lakukan hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan antara sistem organ reproduksi dengan kesehatan dan juga dengan penanggulangannya nanti. Tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah karena model pembelajaran kita hari ini berbasis proyek atau dikenal dengan PJBL, Project Based Learning. Jadi akhir dari pembelajaran akan dihasilkannya sebuah produk. Produk itu akan bersifat berkelanjutan. Apa artinya berkelanjutan? Dari produk yang kalian buat, nantinya kalian akan kampanyekan, kalian akan sosialisasikan, kalian akan sharing, entah itu di dalam satu kelompok kecil, kemudian di warga sekolah maupun di publik. Dan yang kedua, setelah merancang infografis tersebut,
kalian bisa mengetahui secara benar dan menerapkan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik itu kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, jadi rencana kegiatannya, ya, dari produk yang kita hasilkan dalam media kreatif tersebut, ya, nanti akan disusun produk infografis. Ibu akan memberikan LKPD, mendesain yang namanya proyek rancangan proyek dulu, mendesain, setelah didesain baru dibuat produknya. Setelah dibuat produknya, baru kalian refleksi dan evaluasi. Setelah itu baru ibu akan menilainya. Setelah penilaian, baru kalian melakukan rencana tindak lanjut penjadwalan. Kapan waktunya kalian akan mengkampanyekan produk kalian? Ya, jadi tidak selesai hari ini. Kegiatan PJBL tersebut, Project Based Learning, jadi tidak hanya sehari, tapi kalian bisa menjadwalkan besok maupun lusa, sesuai dengan rencana tindak lanjut dari hasil diskusi kelompok. Sampai di sana rencana kegiatannya ada gambaran? Ada gambaran? Sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Nanti kita dalam pembuatan produk tentunya memanfaatkan teknologi, baik itu laptop dan handphone, ya. Di awal tahun pelajaran, masih ingat kita buat kesepakatan kelas bersama yang ditempel di depan? Salah satunya nanti ketika kita berdiskusi harus ada kesepakatan belajar IPA. Di antaranya ada menghormati. Jadi kalian menghormati guru yang sedang berbicara, teman lain yang menyuarakan pendapatnya. Kemudian ada kehadiran, tadi sudah bagus sekali kalian hadir di halaman dia, anak ya. Jadi aktivitas yang pertama tentang topik ini ibu berikan contoh. Ini adalah contoh media kreatif yang dibuat oleh teman kalian sebelumnya di kelas lain. Jadi dia menggunakan aplikasi Canva membuat media kreatif tentang penyakit keputihan pada perempuan. Ya, jadi dari gambar yang kalian lihat, apa saja yang disajikan di sana? Ya, gede. Gambar, simbol-simbol, ya, benar. Sebagai petunjuk. Iya, benar, Amel. Ada data yang disajikan. Jadi media infografis itu berisi tentang data, informasi, ya, dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, ikon-ikon atau simbol yang menarik, sehingga pembaca itu turut mengikuti apa arahan dari saya. Nanti dalam tugas kelompok kalian bisa buat yang beragam, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, ya. Baik. Sebelum kita masuk ke desain produk kita, silahkan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok berisi 6-7 orang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Silahkan, yang tertib anak-anak. Ya. Nah, perhatikan dulu nak, Krisna. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik, ya. Nanti ibu akan bagikan masing-masing kelompok 1, ya. Jadi lembar kerja peserta didik, Project Based Learning membuat media infografis. Di sini ada identitas kelompok, kalian bisa lengkapi. Kelompok 1 nama, nomor absen dan kelas. Kemudian di baliknya ada lembar kerja. Ada petunjuk pengerjaan. Tadi contoh media infografis yang berjudul apa? Penyakitnya? Kemudian sudah kalian lihat contohnya. Dari sajian contoh infografis tersebut yang ibu tampilkan, ya, kalian bisa merancang media infografis dengan penyakit lain. Rancangan itu kalian analogikan dalam diagram Y.
Diagram Y ini ada rasa, lihat, dan lakukan. Apa itu artinya rasa? Rasa ketika kalian mengalami penyakit tersebut, atau kalian pernah dengar curhatan teman, atau sharing dari orang tua, atau pernah mendengar dari media sosial bahwa berita-berita ada HIV, kanker serviks, ya, kemudian kanker prostat dan sebagainya, gangguan menstruasi dan banyak lagi lainnya, kalian bisa tuangkan di sana dari rasa itu. Kemudian lihat, kalian bisa tambahkan deskripsinya. Ya, kalian bisa cari di internet sumber buku di LKS maupun buku paket, silakan dilengkapi. Dan lakukan berarti apa pencegahan, apa action yang harus kalian terapkan. Di sana nanti kalian memaparkan pada diagram ini. Bisa dipahami dulu pada diagram Y itu? Bisa. Kemudian di bawahnya ada rencana tindak lanjut seperti ini. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Padahal ada pertanyaan? Tidak, ya. Ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2. Silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi. Ya, dibuka aplikasinya, rencananya buat di mana, Nak? Coba dibuka dulu aplikasinya. Sambil buat desainnya. Dilengkapi identitasnya terlebih dahulu, jangan lupa anak-anak. Dibuat perancangannya dulu, setelah itu baru ke aplikasi pembuatan infografisnya. Diisi kelas sudah, nama, nomor absennya. Ya, pakai akun belajar. Nanti kalau misalkan buat aplikasi Canva, kalian bisa pakai akun belajar ID yang dapat dari kementerian ya. Jadi kalau kalian mengaksesnya dengan akun tersebut, kalian bisa mengambil simbol-simbol yang premium itu masih tetap bisa dipakai. Template-templatenya bervariasi. Nah, diskusikan bersama-sama ya. Ya, dibuka bukunya dulu. Dibuka bukunya dulu ya Pak. Oh, sudah hampir jadi, dilengkapi nama identitasnya ya. Nanti nama kelompoknya diisi, Nak. Nama kelompok itu kelompok 1 diisi tulisan kelompok 1, kelompok 2 seperti contoh yang tadi ya. Coba yang lain perhatikan temannya, ini dari kelompok 1 itu sudah dia tampilkan. Jadi tadi dikirim ke ibu untuk ditampilkan di LCD ya. Saya dibuka dulu guys ya sama Amel. Nah, itu hasil dari produk yang mereka diskusikan, mengangkat penyakit kutil kelamin ya, atau disebut dengan kondiloma. Iya, kondiloma. Silakan Amel dan teman-teman. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyakit kutil kelamin atau biasa disebut kondiloma. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Diki Dika Arya Pramoyoga, absen 4. Perkenalkan nama saya Dika Desindia Melia, absen 22. Perkenalkan nama saya Niko Manisa Diwana Medina, absen 24. Perkenalkan nama saya Farlani Suara, absen 3. Dan saya Ide namanya absen 11. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan diagram batang Y yang sudah kita kerjakan bersama. Dari rasa. Gatal di sekitar anus atau vagina. 2.
sterilisasi kulit terbakar. 3. Perih. 4. Benjolan kecil berwarna kemerahan. Setelah itu ada lihat, kutil kelamin atau kutil genital adalah infeksi menular seksual umum yang disebabkan oleh kuman papillomavirus pada alat kelamin disebabkan oleh infeksi menular seksual umum. Di tengah-tengahnya itu ada gambar virus kutil kelamin. Habis itu ada penjelasan apa itu kutil kelamin, ciri-ciri dari kutil kelamin dan cara penanganan kutil kelamin. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kenali, cegah, lindungi diri, dan orang tercinta. Ya, beri tepuk tangan dulu. Bagus anak-anak. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk. Jadi ini salah satunya ya yang dari kelompok 1. Ibu lanjutkan produk dari kelompok 2. Terus lakukan cara mengatasi, atur pola makan, gaya hidup sehat, dan kelola stres. Rencana kami kemudian adalah kegiatan pembuatan jam 7 sampai jam 8. Tujuannya adalah untuk mengedukasi warga sekolah tentang kesehatan reproduksi. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, mungkin Ayu ingin bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Macam-macam. Macam-macam apa Ayu? Macam-macam gangguan menstruasi. Ya, silakan. Tadi siapa yang tadi dapat menjelaskan? Pertanyaannya apa macam-macam gangguan menstruasi? Macam-macamnya adalah yang pertama ada amenorea, yang kedua ada dysmenorrhea, yang ketiga ada menorrhagia, yang keempat ada oligomenorea. Iya. Yang pernah kamu rasakan mungkin? Mani catur? Pernah merasakan? Seperti apa? Tidak datang bulan selama berbulan-bulan pernah? Pernah. Oh pernah. Berapa bulan paling lama? 4 bulan. Ya itu termasuk gangguan juga menstruasi ya, Manitator ya. Iya. Jadi kalau kan begitu Stefano ya, macam-macamnya. Jadi antara 3 sampai 4 bulan tidak mengalami menstruasi perlu diperiksakan ke dokter. Jadi tidak semerta-merta baru 4 bulan tidak menstruasi langsung hamil ya. Bukan berarti begitu, tapi perlu waspada juga. Pasti orang tua terutama ibu juga was-was di rumah. Tapi itu wajar biasanya di awal-awal menstruasi. Dan bisa mengekspornya lebih dari ekspektasi ibu. Jadi itu ibu apresiasi sekali lagi usaha kalian dan kemampuan kalian di bidang teknologi. Jadi membuat pembelajaran IPA itu semenarik mungkin dikaitkan dengan teknologi yang ada. Untuk keseluruhannya tentang kesehatan reproduksi ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan penyakitnya untuk ya silakan Dika. Kalau orang di sekitar kita ada yang mengidap penyakit di HIV, apa yang harus kita lakukan? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin kita pernah juga melihat masyarakat atau orang sekitar yang demikian. Ada yang menjauhi atau mengucilkannya? Tidak. Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin ya, Ningsih silakan. Jadi kalau kita punya teman atau orang terkenal yang mengidap penyakit HIV, kita tidak boleh mengucilkan atau menjauhinya. Karena kan penularan HIV itu melalui buka terbuka. Jadi selagi nggak ada buka terbuka, kita masih bisa bersentuhan. Dan untuk tindak lanjutnya, mungkin kita bisa menyarankan kepada si penderita untuk periksa ke dokter. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Luar biasa anak-anak. Untuk sekarang kita setelah melakukan kegiatan, mari kita berefleksi bersama. Jadi refleksi ini tujuannya juga untuk mengingatkan kita apa yang perlu kita perbaharui, mungkin perbaiki dari pembelajaran sebelumnya. Ya, ditulis sesuai dengan apa targetnya, hal
yang telah saya lakukan dengan baik ya. Kalian mempresentasikan dengan baik, bisa membuat produknya yang inovatif. Target kedepannya apa? Apa kalian akan membuat video, mungkin kampanye yang video? Jadi tidak dalam bentuk gambar saja, dalam bentuk yang bergerak secara berkelompok. Ibu ambil satu sampel dulu untuk yang mewakili perempuan dan satu sampel laki-laki. Ya, untuk membacakan hasil refleksinya. Yang pertama, Putu Agus Wiratmaja. Ya, silakan dibaca hasil refleksinya. Ya, maju nak. Silakan di depan kelas. Ini punya bukan? Ya, silakan disampaikan. Target saya adalah mampu. Yang lantang, yang keras. Target saya adalah mampu merancang dan menghasilkan produk dengan informasi yang jelas tentang gangguan yang jelas. Ya, ya. Hal yang telah saya lakukan dengan baik, menyajikan informasi melalui media inovatif, mendesain poster kesehatan reproduksi melalui Canva. Hal yang masih harus saya perbaiki, pola hidup sehat, menghindari minuman beralkohol, rokok, dan narkoba. Aktivitas yang paling saya sukai, merancang infografis diagram Y. Hal yang saya ingin lebih ketahui, satu, merancang penanyaan penyakit, dua, virus yang menginfeksi penyakit, tiga, untuk orang yang mengidap penyakit HIV. Beri tepuk tangan untuk yang mewakili ya, mewakili perempuan ini. Gusti Ari Morin, Cahaya Minta. Silakan Morin menyampaikan lembar refleksinya. Ya, silakan. Target saya adalah menghasilkan poster digital yang menarik dan infografis. Hal yang telah saya lakukan dengan baik adalah mendesain poster tentang reproduksi di aplikasi Canva. Hal yang masih harus saya perbaiki adalah dapat memperhatikan pola makan dan kesehatan untuk menjaga tubuh agar lebih sehat. Aktivitas yang paling saya sukai adalah dapat merancang infografis pada diagram Y dan mendesain poster lewat aplikasi digital atau Canva. Hal yang saya ingin lebih ketahui adalah macam-macam penanganan pada penyakit tersebut dan teknologi yang bisa mengobati penyakit. Iya, beri tepuk tangan untuk Morin. Jadi banyak target-target yang dapat sekilas Ibu baca ya anak-anak ya. Jadi mungkin ada yang ingin bercita-cita sebagai dokter, mungkin menemukan teknologi yang canggih untuk mengobati reproduksi kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Iya. Masih semangat? Masih. Bagus. Karena pembelajaran kita telah berakhir, kita tutup dengan doa dan salam. Silakan ketua kelas memimpin. Berdiri. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.